Belum ulun cerita di sini. Ada istri sahabat, ketika datang sahabat itu ke rumah dalam keadaan yang mukanya kusam dan juga penuh dengan kegalauan. Picik kepala nih. Sudah ketahuan nih, laki lagi ada pikiran. Lalu si bini sahabat tadi mengatakan, idza hammuka fid dunya, wahai suamiku, jikalau galau pian karena dunia, fazadahullahu hammak, mudahan Allah menambahkan galau pian. Ayo kayak pian, ayo lakian, pian tuh galau, ya kah? Datang bini pian, abahnya galau kenapa? Mun galau karena dunia, ulun doakan mudahan tambah galau. Kira-kira sangitkah adakah? Lagian. Tapi itu istri sahabat mengatakan begitu. Fazadahullahu hammak, mudahan Allah menambahkan galau pian. Wa in kana hammuka fil akhirah, wahai suamiku, jikalau kegalauan pian karena akhirat, fafarrajahullahu hammak, mudahan Allah menghilangkan kegalauan pian. Cus datang si laki, ditanya oleh si istri, oh abahnya, kenapa pian jadi galau? Ya tadi umanya aku ini nata ambil duit kantor, perlu bana duit, pulsa habis, hendak merokok, duit kadada. Lihat di laci ada duit kantor, ambilai tukar pulsa, nukar rokok. Nah jadi pikiran bana, umanya galau aku. Nah si istri yang solehah akan mengatakan, ayo abahnya pikirakan bujur-bujur kayak apa pian cara membulikakan. Ini kada, kalau istri yang kada solehah, oh kada papa sedikit aja tuh abahnya. Jamaah, itu realitanya. Tapi kalau istri seperti sahabat tadi, ketika suaminya galau oleh sebab kesalahan ataupun berurusan dengan akhirat, dia akan mengatakan, ayo abahnya pikirakan, bulikakan tuh hak orang, jangan sampai temakan, kayak apa kita selamat. Padahal bahasa ini menambahkan kegalauan gak ada? Iya, tapi membuat laki supaya tambah ingat bahwa itu sebuah kesalahan. Beda kalau orang galau karena dunia. Kenapa banyak? Kendaraanku hilang di Masjid Al-Falah, umpama. Mak abahnya saut berhilangan kayak itu kendaraan, pungol banar maling tuh. Muka itu abahnya, kita cari sampai dapat. Pian harus cari cara, kayak apapun caranya, pian harus dapatkan kendaraan itu. Ini bini yang gak ada solehah. Kenapa? Urusan dunia perhatiannya luar biasa. Pas urusan akhirat, kada apa-apa sedikit juga. Coba dibalik, pas urusan dunia kendaraan hilang, kenapa abahnya kendaraan hilang? Oh kada apa-apa abahnya, insya Allah Allah gantikan yang lebih baik. Nah itu istri solehah. Dia bisa mendudukkan tempat di mana lakinya galau yang baik, di mana lakinya galau yang tidak baik, dan dia bisa menjuruskan galau yang baik dengan yang baik, galau yang kada baik dengan yang kada baik. Nah Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, itu saja yang dapat disampaikan. Mari kita sejenak di hari ke-21 Ramadan ini menundukkan mata dan menajamkan mata hati kita. Kita istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan dengan cara demikian Allah mengampuni dosa-dosa kita, yang mana kita tidak lepas daripada noda dan dosa tersebut. Ketahuilah Allah pernah mengatakan di dalam firman-Nya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan wahai kekasihku Muhammad kepada hamba-hambaku dengan perkataan ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas akan memzalim dirinya,
melampaui batas akan kemaksiatannya, melampaui batas lupa dan ingkar dengan aku, ujar Allah. Sampaikan kepada hamba-hambaku yang seperti itu, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sungguh Allah mengampuni dosa semua hamba-hambanya yang mau taubat kepadanya. Coba kita fikir kenapa Allah masih beri kesempatan kepada kita. Sebutin aja alasan yang kita husnudzan kepada Allah, yaitu Allah inginkan kita untuk taubat kepadanya sebelum kesempatan itu habis, sebelum kesempatan itu ditarik dan dicabut oleh Allah. Ayo hamba-hamba Allah, beristighfarlah kepada Allah. Orang yang tidak pernah mengakui kesalahannya, sok suci berjalan di atas bumi Allah, tidak pernah merasa berdosa, tidak pernah merasa punya salah di hadapan Allah, itu adalah bagian hamba-hamba Allah yang paling sombong di dunia. Kenapa? Karena merasa dirinya lebih suci daripada Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad yang suci saja, beliau bertobat kepada Allah tidak kurang 100 kali, dan atau dalam riwayat yang 70 kali dalam sehari. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Coba Bapak Ibu bayangkan dosa-dosa itu hadir di bayangan dan di benak pikiran kita. Bayangkan saja kalau kita nonton sebuah cerita di dalam film yang cerita itu sedih, kadang mengundang tangis buat kita, padahal itu cerita bukan cerita kita. Toh kenapa ketika kita punya cerita masa lalu yang kelam, masa lalu yang penuh dengan durjana, kenistaan dan kemaksiatan, kita tidak pernah mau menangisinya di hadapan Allah. Nabi kita dikatakan tadi kathirud du'a wal buqa fil dhalam, beliau banyak berdoa dan banyak menangis di keheningan malam. Sebaliknya kita bukan banyak menangis tapi banyak ketawa dan bahagia, lupa dengan kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Ayo Bapak Ibu hadirkan dosa-dosa itu. Kalaulah saja tadi malam adalah malam Lailatul Qadar, kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu, dan kita berada di siangnya atau di subuhnya tadi, sholat subuh berjamaah, dan kita tutup dengan penyesalan di hadapan Allah, maka satu istighfar lebih baik daripada 1000 bulan istighfar pian melantunkan setiap saat, tidak ada henti-hentinya, hanya satu kali istighfar. Mari Bapak Ibu penyesali dari segala kesalahan dan kekhilafan kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wardaha ketika bertanya beliau kepada Rasulullah, ya Rasul, engkau sudah memberitahukanku bahwasanya 10 malam akhir Ramadan adalah 10 malam yang spesial. Berikan aku amalan yang terbaik untuk aku baca dan ku amalkan di 10 malam akhir Ramadan. Lalu Nabi kita mengijazahkan amalan ini kepada Sayyidatuna Aisyah. Apa amalannya? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalaupun berbuat karim itu tambahan. Asli redaksi hadisnya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah amalan di setiap malam yang disuruh kita memperbanyak untuk menemui atau untuk memperdapati malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuun tuhibbul